Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channelnya HM Pen Custom Pen, guys. Oke, di video kesempatan kali ini kita akan membahas teknik one visit aplikasi ya. Dan di sini saya sudah ada media Mega Pro Hiu untuk kita lakukan teknik pengecatan dengan teknik one visit application. Untuk itu mari kita langsung saja lanjut ke next video. Oke, langsung saja. Ini untuk media sudah kita lakukan pengampelasan ya. Langsung saja kita aplikasikan tahap pertama yaitu pondasi dengan epoksi, dan di sini saya menggunakan epoksi primer dari salah satu produk ya tentunya. Dan di sini akan sedikit saya jelaskan menurut pengetahuan saya untuk teknik one visit aplikasi ini. Mungkin teman-teman kemarin sempat bertanya-tanya kenapa tinernya sedikit di bawah TDS, apakah dengan tiner TDS itu tidak bisa? Oh, itu sangat bisa sekali. Karena kemarin banyak teman-teman yang tanya kepada saya untuk mengaplikasikan one visit aplikasi ini, mereka meniru jejak saya dengan thinner di bawah TDS. Jadi untuk teknik one visit aplikasi ini tidak perlu untuk thinner di bawah TDS pun bisa. Yang penting ini teknik cara pengaplikasian tembakan ke media, itu intinya pokoknya di situ. Jadi misal kita pakai thinner di bawah TDS agar hasil tidak jeruk atau tidak ngapur dan tidak terjadi rawan meler, itu yang perlu diperhatikan apanya saja. Ini adalah poin-poin yang perlu kita perhatikan. Dan saya pribadi untuk mengaplikasikan teknik one visit ini, itu saya juga butuh belajar, guys. Jadi tidak langsung saya bisa untuk mengaplikasikan teknik ini, karena ini teknik yang tidak semudah yang kita bayangkan. Oke, untuk itu kita langsung mixing saja clearnya dulu. Dan untuk mixing clearnya ini, di sini saya akan menggunakan thinner yang sesuai TDS ya. Jadi tidak dengan thinner yang sedikit. Karena kemarin ada temen yang sempat japri saya untuk memakai thinner sedikit dan spray gunnya kecil, ternyata semprotannya atau tembakannya itu bubur ya. Jadi keluar bedak-bedak kapur, itu nggak bisa flat. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah satu, overlap yang rapat. Nanti akan kita bahas di lain kesempatan ya, untuk apa itu overlap, apa itu droplet, dan lain-lain sebagainya. Dan yang penting untuk pemula, saya sarankan untuk mengaplikasikan teknik one visit ini, ritme gerakan kalian harus diatur ya secepat mungkin. Seperti di video ini real ya, tanpa saya edit dipercepat atau apa, ini real ya. Jadi gerakan saya ini cepat, dan saya menggunakan overlap yang rapat. Untuk setelan pattern pola lebar kita sesuaikan, untuk setelan bukaan jarum kita sesuaikan agar tidak terjadi yang dinamakan ngulit jeruk, meler, ataupun keluar seperti bedak-bedak putih. Jadi poinnya di situ ya. Karena kemarin banyak yang salah paham, karena untuk mengaplikasikan one visit aplikasi ini harus menggunakan thinner sedikit, itu salah. Di sini kita juga bisa menggunakan thinner sesuai TDS. Yang penting kita kuasai dulu teknik-tekniknya, apa itu teknik one visit aplikasi. Oke, kita sambung ke panel satunya lagi. Selain menguasai teknik one visit aplikasi ini, kita juga perlu bisa untuk membaca spray gun kita atau alat kita itu dengan nozzle berapa,
dan tekanan angin berapa itu juga perlu diperhatikan. Misal dengan teknik one visit aplikasi ini kita akan mengaplikasikan dengan thinner di bawah TDS, harusnya kita juga akan menggunakan alat yang memang benar-benar mampu untuk mengeluarkan daya tembak cairan clear coat ini itu agar tidak gugur atau bisa dibilang keluar bedak-bedak itu ya, mungkin seperti itu yang dimaksud teman-teman. Jadi kita harus memilih spray gun yang nozzle-nya kira-kira mumpuni. Di sini saya menggunakan spray gun yang nozzle-nya 0,8 dan spray gun ini tipenya HPLP. Dan di setiap panel ini saya aplikasikan itu 2 lapis untuk teknik ini. Dan ternyata saya aplikasikan 2 lapis ini, apakah ini nanti dengan ritme yang cepat itu akan tidak banyak terjadi mungkin popping atau melet dan lain sebagainya. Nah, disinilah kadang kita salah mengartikan. Kalau kita ritmenya cepat seperti ini, otomatis partikel yang ditembak dari spray gun menempel ke panel itu pastinya lebih tipis ya, tipis dan rata, karena dibantu dengan overlap yang rapat juga. Ini lapis kedua ya. Di situ kalau untuk resiko popping kita minim banget, dan fungsi dari one visit aplikasi ini kita banyak diuntungkan. Yang pertama, kita irit bahan lebih efisien di waktu. Untuk resiko terkena debu ataupun ketika kita flash off terkena halangan suatu apapun itu kita minim banget. Jadi misalkan terkena debu, untuk teknik one visit aplikasi ini hanya menempel di luaran clear saja guys. Jadi untuk penanganan seperti ini kita lebih mudah daripada ketika kita mengaplikasikan clear coat dengan flash off atau dengan jeda. Semisal kita mengaplikasikan clear coat dengan jeda, kita jeda kisaran 10-15 menit, kita tunggu untuk naik ke proses selanjutnya. Misal ada lalat nempel, nyamuk nempel dan lain sebagainya, itu akan lebih susah penanganannya daripada ketika kita mengaplikasikan one visit ini. Jika kita mengaplikasikan one visit ini, jika memang ada kendala seperti debu, lalat menempel ataupun nyamuk tetangga pada berkerumunan, itu cukup kita amplas tipis dan kita lakukan pemolesan, sudah selesai guys. Jadi fungsi dari teknik one visit aplikasi ini sangat bermanfaat banget bagi kita kaum painter ya. Dan saya memang juga masih belajar untuk mengaplikasikan teknik ini, dan saya belum benar-benar menguasai. Kita semua masih tahap belajar. Cuma sedikit pengetahuan yang saya ketahui, saya mencoba untuk membagikannya ke teman-teman painter se-Indonesia Raya Merdeka ini guys. Oke, jadi pada intinya teknik one visit aplikasi ini adalah titik poinnya itu ada di teknik aplikasinya, bukan kadar thinnernya sesuai TDS atau di bawah TDS ya. Jadi kita memang benar-benar harus menguasai, kita harus belajar dan belajar lagi untuk menguasai teknik ini agar kita mendapatkan hasil yang benar-benar sempurna ya. Oke, untuk pengaplikasian tangki ini karena kemarin sempat kehujanan, sehabis kita lakukan clear coat, ini kita lakukan flow coat ya. Dan ini untuk pengaplikasian pertama saya ambil kabutnya, jadi itu semi ngedop. Cuma ini saya tidak akan jeda, langsung saya tembak lagi ke lapis berikutnya setelah satu tangki ini terselimuti clear coat dengan cara kita kabut. Dan ini langsung saya tembak langsung, bisa dilihat perbedaannya. Itu untuk clear coat yang menempel pada tangki bisa dilihat semakin menggilap, dan ritme gerakan yang saya gerakan untuk kanan kirinya itu memang saya percepat. Jadi kita tidak mengaplikasikan secara seperti video saya sebelumnya,
Nah di situ kan juga ada teknik aplikasi saya yang sebelum-sebelumnya kita nembak dengan teknik yang biasanya. Nah, di sini saya menggunakan teknik ini ternyata juga aman guys. Jadi untuk diplopot ini juga aman. Dengan ritme tembakan seperti ini kita mendapatkan hasil yang seperti ini guys. Dan ini nanti berhubung ini kemarin itu sebenarnya video menjelang lebaran ya, ini keburu dipakai sama yang punya. Ini malah kemarin sebelum saya view hasil akhirnya, ini panel demi panel ini sudah dipasangin sendiri sama konsumen saya. Cuma saya sempat dikirimin video dari beliau, jadi tetap saya tampilkan untuk hasil akhirnya. Dan memang untuk di tangki ada sedikit bintik debu ya, bintik debu menempel. Cuma dari konsumennya minta kalau nanti semisal mau dipoles itu nunggu catnya agak kusam. Jadi untuk usia yang agak panjang nanti nunggu kusam dulu baru nanti dilakukan pemolesan agar tampak lebih baru lagi guys. Jadi mungkin seperti itu penjelasan dari saya untuk teknik one visit aplikasi. Jika memang ada kekurangan mohon maaf, nanti memang rencananya saya akan terus menggali dan menggali untuk ilmu one visit aplikasi ini, dan saya akan bagikan ke teman-teman sobat-sobat painter se-Indonesia Raya Merdeka ini guys. Mungkin perjumpaan kita cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, pastinya dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Akan saya bagikan jika memang saya mengetahui di mana kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan saya yang akan saya terus perbaiki dan perbaiki lagi agar saya juga bisa seperti teman-teman yang sudah profesional untuk mengaplikasikan teknik one visit aplikasi ini guys. Dan nanti akan kita tampilkan hasilnya. Cuma ini video kiriman dari konsumen saya ya, ini akan saya tampilkan di akhir video. Semoga tutorial kita kali ini membantu sobat-sobat painter se-Indonesia dalam berimajinasi atau berkolaborasi dengan teknik-teknik baru yang menguntungkan bagi kita dan para sobat painter. Ini ada cara seperti ini saya bagikan, mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua ya. Jadi untuk itu di sini saya mau undur diri dulu. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan salam satu angin guys.